Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Herlina dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai sesuatu hal yang penting yang insya Allah berguna untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu di rumah yang mempunyai lahan pekarangan. Adapun informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi dari pemanfaatan lahan pekarangan, dan yang kedua adalah bagaimana sih konsep dari pemanfaatan lahan pekarangan yang secara sederhana itu dapat diterapkan atau diadopsi oleh ibu-ibu semua untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan lahan pekarangan yang dimiliki. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan melihat bagaimana fungsi dari pekarangan dan juga konsep dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan. Sebelum kita membahas dari fungsi pemanfaatan lahan pekarangan, ada baiknya kita mengetahui bagaimana pengertian dari lahan pekarangan. Menurut Permentan tahun 2018, mengenai petunjuk teknis optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, menyebutkan bahwa lahan pekarangan adalah lahan di sekitar rumah atau bangunan tempat tinggal atau fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas. Pentingnya kita mengetahui bagaimana fungsi dari pemanfaatan lahan pekarangan ini berkaitan dengan ketersediaan pangan, selanjutnya untuk fungsi ketika kita melakukan pemanfaatan lahan pekarangan atau fungsi dari pekarangan itu sendiri. Yang pertama adalah pemenuhan gizi keluarga, di mana ada beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dan itu dapat menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga, seperti misalkan umbi-umbian, buah-buahan sebagai sumber pangan dan sumber vitamin. Kemudian ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak yang sewaktu-waktu dapat kita konsumsi untuk memenuhi gizi keluarga. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lumbung ternak, di mana hasil dari usaha pekarangan ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika kita ingin mengkonsumsi misalkan daging ayam ataupun ikan, itu kita dapat menghasilkan sendiri tanpa harus membeli ke pasar. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai apotek hidup, di mana pekarangan ini dapat ditanami berbagai tanaman obat yang berkhasiat, di mana jika anggota keluarga kita sewaktu-waktu sakit dapat ditanggulangi sementara dengan obat yang ada di pekarangan. Seperti misalkan ketika kita menanam daun madinah, itu daun madinah dapat membantu mengobati panas dalam. Jadi sementara ketika keluarga kita ada yang panas dalam, ketika kita punya tanaman pohon madinah, itu kita dapat mengkonsumsinya sementara untuk meredakan panas dalam tersebut. Fungsi yang selanjutnya adalah menambah penghasilan. Pekarangan yang dikelola dengan baik hasilnya dapat jual sebagai sumber pendapatan keluarga. Kemudian selain dapat menambah penghasilan, dengan pemanfaatan lahan pekarangan setidaknya pengeluaran untuk pembelian konsumsi sehari-hari itu dapat ditekan dan dapat lebih sedikit, karena ketika kita ingin sesuatu kita tinggal mengambil dari lahan pekarangan kita. Fungsi yang kelima yaitu pengendali iklim, di mana pemanfaatan lahan pekarangan ini memberikan fungsi sebagai alternatif pengendalian iklim sederhana di rumah. Adanya kesejukan di rumah tersebut gitu, jadi suasananya lebih asri dan sebagainya. Terakhir adalah fungsi yang keenam yaitu sebagai tempat rekreasi keluarga. Pemanfaatan pekarangan yang telah dilaksanakan, di mana pekarangan tersebut ditata, kemudian dirawat serta teratur, akan memberikan keindahan dan rasa tentram bagi orang yang melihatnya. Dengan begitu dapat dikatakan melihat fungsi-fungsi pemanfaatan pekarangan yang begitu masih banyak sebenarnya, itu sudah seharusnya dapat menjadi acuan untuk kita, apalagi ibu-ibu rumah tangga, untuk menerapkan pemanfaatan pekarangan sehingga fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi itu dapat dirasakan oleh ibu-ibu di rumah
dan pekarangan menjadi tertata, lebih menghasilkan, dan juga lebih membantu ke dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutamanya. Mungkin informasi mengenai pemanfaatan lahan pekarangan dari segi fungsi pekarangan tersebut dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya ke bahasan yang kedua mengenai konsep pemanfaatan lahan pekarangan dengan melihat fungsi dari pemanfaatan lahan pekarangan. Terima kasih sudah menyaksikan, lanjut di bahasan selanjutnya.